Ya, selamat datang di channel Sri Wisnu bersama saya Sri Wisnu. Dan pada hari ini saya akan menyambung kembali sharing mengenai isolasi mandiri yang saya lakukan. Dan seperti biasa, saya selalu akan mengatakan bahwa tanggal 2 Juli 2021 saya tes antigen dan saya dinyatakan positif COVID-19. Dan kemudian mulai tanggal 3 Juli sampai seterusnya sekitar 13-14 hari ke depan saya harus menjalani isolasi mandiri di rumah. Nah, sekarang bukan pertanyaan yang paling menarik ini. Biasanya ketika isolasi mandiri ada beberapa orang yang mengalami sesak napas. Nah, pada sesak napas itu kadang-kadang sangat mengganggu sekali pada saat kita tidur atau istirahat, entah itu istirahat siang maupun istirahat malam. Nah, biasanya yang paling mengganggu adalah istirahat malam. Ketika kita mau istirahat tetapi ternyata kita tidak bisa bernapas dengan lega atau enak, sehingga sangat mengganggu sekali pemulihan kita atau istirahat kita. Nah, atas referensi dari video di YouTube beberapa orang dokter yang ada di YouTube, saya mendapatkan mendapatkan tips mengenai cara tidur yang bisa mengatasi sesak napas dan juga membantu dari pasien isoman dalam beristirahat seperti itu. Yang jelas pada saat isolasi mandiri tidak disarankan untuk tidur telentang. Tidak disarankan. Mengapa? Ketika tidur telentang itu sebenarnya posisi paru-paru kita itu terdesak ke atas dari bawah. Nah, jadi ketika kita tidur telentang seperti itu, sebenarnya paru-paru kita itu terdesak dari bawah, sehingga itu akan membuat kita ketika tidur, kita paru-parunya tidak bisa bekerja dengan bebas. Jadi ya kemungkinan besar akan sesak napas ketika kita tidur telentang. Nah, teknik yang mau saya berikan ini adalah teknik proning. Ya, teknik proning yang saya lihat di YouTube dan juga saya praktekkan pada saat saya isolasi mandiri. Let's check it out. Nah, ini adalah salah satu teknik proning. Dan posisi tidurnya seperti ini, yaitu seperti ini. Di depan kita ada bantal satu seperti ini. Kemudian di hip itu apa namanya ya? Di sini, pokoknya di sekitar sini lah. Itu ada bantal satu seperti itu. Kemudian di kaki, di telapak kaki di sini ada bantal satu lagi. Jadi ada 3 titik, satu di depan, satu di sini hip, kemudian satu di kaki sana. Jadi tekniknya seperti ini. Jadi kita tidurnya seperti ini. Nah, pada saat itu saya tidur seperti ini. Dan salah satu teknik tidur ini bisa dilakukan antara 30 menit sampai 2 jam. Nah, seperti ini tidurnya. Ini akan membantu dari paru-paru untuk bisa bekerja dengan lebih enteng. Karena kalau kita tidur telentang, paru-paru kita akan terdesak ke atas. Ini adalah teknik proning yang pertama. Dilakukan antara
30 menit sampai 2 jam seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian teknik yang kedua yaitu tidur menyamping seperti ini. Nah, seperti ini. Ini ada bantal di sini. Ini untuk menyangga kepala kita seperti ini. Dan ini lengan ini tidak boleh menyangga seperti ini. Ini harus lepas, relax seperti ini. Ini lengan tidak boleh menyangga seperti ini. Ini harus relax. Nah, ini relax dan seperti ini. Tidur relax. Kemudian ini ada bantal di sini. Nah, seperti ini. Ini relax. Ini juga relax. Semuanya relax. Dan kita menghadap ke samping, baik samping kanan maupun samping kiri. Nah, seperti ini. Teknik ini bisa dilakukan 30 menit sampai 2 jam. Nah, ketika saat saya isoman, saya juga melakukan teknik ini ketika kadang untuk di siang hari ataupun malam hari. Tapi kebanyakan kalau untuk malam hari saya menggunakan teknik ini, karena pada saat malam hari kita butuh benar-benar istirahat yang panjang, tidak hanya sepotong-sepotong seperti itu. Ini baik ke arah kanan maupun ke arah kiri seperti ini. Sama juga, sama. Ini seperti ini sama. Nah, dengan teknik ini diharapkan paru-paru kita tidak terhimpit ataupun terdesak, sehingga paru-paru kita bisa mengambil napas dengan bebas. Nah, selanjutnya untuk teknik yang ketiga yaitu dengan cara duduk. Nah, jadi ini ada bantal, kita tumpuk. Ini bisa 3 sampai 4 dengan sudut 30 sampai 60 derajat seperti ini. Nah, dengan sudut 30 sampai 60 derajat kita bisa tidur relax seperti ini. Dan teknik ini dilakukan antara 30 menit sampai 2 jam. Dari semua teknik menurut saya sih yang paling enak seperti ini. Cuman kalau tidur dengan cara seperti ini sepertinya bukan tidur ya. Tidur itu biasanya ya seperti itu. Seperti ini. Dengan cara seperti ini diharapkan paru-paru kita tidak terlalu berat ketika harus mengambil oksigen. Kemudian teknik yang keempat yaitu sama dengan yang teknik menyamping tadi, seperti ini. Kepala dibantal, kemudian tangan relax, tidak boleh menahan beban seperti ini. Tangan harus relax. Kalau misalnya tadi yang teknik kedua yang miring pertama tadi adalah kiri, nah kemudian sekarang kita ganti kanan. Kalau misalnya tadi yang pertama itu kanan, kemudian saat ini kita ganti yang kiri seperti itu. Teknik ini dilakukan sekitar 30 sampai 2 jam.
30 menit sampai 2 jam. Kemudian untuk teknik yang terakhir atau teknik yang kelima dari teknik proning, yaitu kita cukup tidur seperti ini. Nah, menyamping seperti ini. Jadi jangan seperti ini karena kita tidak bisa bernafas kalau seperti ini. Jadi wajahnya harus nyamping. Ya, relax. Seperti itu. Jadi pada intinya pada saat isolasi mandiri itu kita tidak boleh tidur dalam keadaan terlentang seperti ini. Kita tidak boleh tidur terlentang. Kenapa? Karena ketika kita tidur terlentang seperti ini, ditakutkan paru-paru ini akan terdesak dari bawah ke atas. Karena paru-paru ini terdesak dari bawah ke atas, akan membuat dia bekerja sangat berat sekali untuk mengambil napas dan sebagainya, dan kemungkinan besar dia akan malah jadi sesak napas, dan ini akan sangat berbahaya sekali. Nah, demikian tadi sharing dari saya pada saat saya menjalani isolasi mandiri karena COVID-19. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan jangan lupa tetap prokes protokol kesehatan, tetap pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak, jangan berkerumun, dan yang terakhir yaitu jangan makan di luar, karena ketika kita makan di luar ada orang lain di sana, mereka semua dan kita juga akan buka masker. Hanya dalam hitungan 5 detik kita bisa langsung tertular virus COVID-19. Stay safe, stay healthy, and see ya.